Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik. Jadi anak-anak, hari ini hadir semua ya? Kira ada yang hadir ya? Ya, hadir, Pak. Baik. Semua hadir ya? Ya, baik anak-anak. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, guru akan langsung membagi kalian dalam dua kelompok. Jadi ada dua kelompok. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2 ya. Ini berdua. Juga berdua. Ya, Pak. Ini kelompok 1, kelompok 2. Baik anak-anak. Hari ini kita belajar tentang koordinat kartesius. Siapa yang pernah dengar koordinat kartesius? Udah? Yang pernah dengar koordinat kartesius? Belum pernah? Baik, kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, di sini ada beberapa kompetensi dasar yang dibahas. Di sini yang pertama, kompetensi dasar yang pertama itu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar yang kedua, silakan dibaca Dewi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ya, baik. Kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyatakan masalah sehari-hari ke dalam bentuk koordinat kartesius, dan yang kedua adalah menentukan posisi titik dan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita akan langsung masuk pada materi kita, yaitu yang pertama koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mau tanya, kalian pernah lihat peta? Pernah. Baik, apakah dalam kesehariannya kalian pernahkah ada yang memiliki tujuan untuk mau ke pasar, ke sekolah? Pernah? Pernah. Semuanya ke sekolah. Tentu jarak dari rumah kalian ke sekolah itu tentu kalian sudah tahu ya. Ya, di sini yang saya menjelaskan adalah di situ ada sebuah peta di mana ada dua orang siswa yang ingin ke rumah bu gurunya, yaitu si Bella dan Diva. Mereka belum tahu pasti alamat bu dia itu di mana. Jadi otomatis kedua siswa ini akan memilih rute yang berbeda. Itulah fungsi dari koordinat kartesius yang kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pasti jaraknya juga akan berbeda. Nah, kita langsung masuk saja pada materi kita. Topik yang pertama, topik kita pada hari ini yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, di sini yang saya mau ingatkan kepada anak-anak. Nah, coba kalian amati gambar yang sudah ada. Silakan lihat di materi itu. Amati baik-baik gambar yang telah diberikan. Nah, di situ ada koordinat, ada sebuah bidang koordinat di mana sudah ada objeknya. Objek itu dari A sampai H kan? Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan kira-kira objek A ini berada di titik berapa dan berapa. Ingat, di dalam diagram kartesius yang pertama yang harus kita tuliskan adalah nilai di sumbu X. Sumbu X itu yang datar ya. Ya, dan sumbu Y itu yang bukan, yang vertikal. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang Pak Guru akan meminta dua orang. Di sini Pak Guru akan coba menjelaskan satu objek itu berada di titik berapa, koma berapa, lalu kemudian sisanya adik-adik yang selesaikan. Oke? Ya, baik. Anak kalau perhatikan ya. Ini
kemudian titik ini bergambar koordinat kartesius. Nah, jadi anak-anak, seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam kita menentukan titik, ingat yang didahulukan adalah nilainya di sumbu X. Sumbu X tadi yang mana? Yang horizontal atau yang vertikal? Horizontal. Ya, sumbu X adalah yang horizontal datar. Nah, kemudian yang vertikal itu sumbu Y. Nah, yang kita misalnya sekarang, Pak Guru mau menentukan objek A itu berada di titik berapa, berapa. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah posisi objek ini terhadap titik sumbu X. Nah, nilai di sumbu X dari objek A ini berada di titik 3. Sini, ya. Titik 3. Karena harus sumbu X yang lebih dulu ya. Kemudian di sumbu Y, objek A ini berada di titik 6. Jadi 3,6. Jadi seperti itu. Ingat, di dalam kita menentukan titik suatu objek itu, ingat yang kita dahulukan adalah X, Y. Jadi dalam bidang kartesius seperti itu. Kemudian titik yang lain juga akan sama seperti itu. Yang kita perlu dahulukan adalah nilai titik di sumbu X, kemudian baru di sumbu Y. Jadi seperti itu cara menentukan. Nah, sedangkan cara yang paling efektif adalah dengan cara kita melihat. Kalau Pak Guru tanya titik tersebut, objek B ini berada di titik berapa? Artinya saya tanya dahulu, titiknya terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X itu adalah nilai X-nya tersendiri ya. Jadi jarak objek B terhadap sumbu X itu berjarak 1, 2, 3, 4. Kemudian jarak objek B terhadap sumbu Y itu berapa? 1, 2, 3, 4. Juga seperti itu. Berarti otomatis objek B ini berada di titik berapa, 4,4. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham. Iya, jadi seperti itulah. Jadi di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, di dalam kalian menentukan, otomatis pasti kalian akan memiliki rute tersendiri ketika menuju ke sekolah. Ya, jadi seperti itulah konsep dari koordinat kartesius ini sendiri. Cara kita menentukan titik-titiknya seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang di sini saya meminta 2 orang untuk maju ke depan membantu Pak Guru menentukan titik C dan titik D. Silakan siapa yang mau maju. Titik D ini berada di titik berapa, berapa, kemudian C juga berapa, berapa. Ada yang maju? Ya, silakan. Mari. Silakan. Ya. Iya. Kita lihat sama-sama. Min 6,5. Ingat, objek D di sumbu X berada di titik min minus 6. Kemudian di sumbu Y berada di titik 5. Jadi objek D ini berada di titik min 6,5. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang bagian C, siapa yang mau maju? Oke, silakan. Mari. Silakan. Oke, baik anak-anak. Nah, jadi objek C juga berada di titik berapa, Min 4,3. 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi saya rasa semuanya sudah paham ya. Paham bagaimana cara kita menentukan titik dari objek di dalam bidang kartesius. Jadi seperti itu. Baik anak-anak. Nah, jadi tadi itulah cara kita menentukan titiknya ya. Ya. Bagaimana? Semua paham tak? Ya, baik. Nah, anak-anak, sekarang di sini Pak Guru akan coba menjelaskan lagi sedikit tentang bagaimana cara kita menentukan jarak objek tersebut. Kembali saya tekankan bagaimana cara kita menentukan
jarak objek tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, contoh, guru ambil contoh yang objek A ya. Objek A. Nah, objek A tadi kita tentukan titiknya berada di 3,6. Ini 3,6. Nah, di sini saya ingin menghitung jarak objek A ini terhadap sumbu X. Sumbu X yang mana? Yang horizontal atau yang datar. Nah, jarak objek A terhadap sumbu X ini, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak objek A terhadap sumbu X adalah 6. Nah, sekarang kita tentukan lagi jarak objek A ini terhadap sumbu Y. Nah, caranya juga sama. Artinya kita kan melihat berapa jauh objek tersebut terhadap sumbu Y, kan begitu kan? Nah, mari kita hitung sama-sama. Objek A ini ya. 1, 2, 3. Berarti jarak objek A terhadap sumbu Y itu sama dengan berapa? 3. Ya, di sini yang saya mau tekankan adalah jarak ini tidak mempengaruhi apa-apa ya. Jadi tidak mempengaruhi hasil di sini. Kok kenapa terbalik, Pak? Ah, itu tidak. Karena yang kita tentukan di sini adalah jaraknya. Tetap bahwa ketika kita menentukan nilai X dan nilai Y-nya, tetap kita memperhatikan. Di sini yang saya mau tekankan adalah bagaimana cara kita menentukan jaraknya. Berarti jarak terhadap sumbu X itu adalah nilai Y-nya, sedangkan jarak terhadap sumbu Y-nya itu adalah nilai X. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini Pak Guru juga akan meminta masing-masing anak untuk maju dan menyelesaikan satu soal. Ada satu soal. Nah, di sini sebelum anak-anak menyelesaikannya, saya akan menentukan terlebih dahulu titik-titiknya. Oke? Jadi Pak Guru, kita semua sama-sama untuk kita tentukan dulu E, F, G, H, objek dari ini semua itu berada di titik berapa. Baik, mari kita satu persatu kan. Sekarang objek E berada di titik berapa, berapa? E. Min 5, min 5. Jadi sini kita tulis min 5, min 5. Nah, untuk objek F berada di titik berapa, berapa? Min 3. Min 3, min 3. Min 3, min 3. Kemudian titik G berada di titik objek G berada di titik berapa, berapa? 2,6. 2,6. Ya, kemudian objek H berada di titik 6, min 5. Nah, baik anak-anak, semuanya pintar ya. Ya, semuanya sudah bisa menentukan titik dari objek-objek yang sudah ada di media ini, media di koordinat kartesis. Nah, sekarang tugasnya adalah masing-masing anak harus menyelesaikan satu soal, yaitu dengan cara menentukan objek tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Siapa yang mau maju pertama? Baik, mari dari silakan bagian F, bagian E, silakan langsung dihitung ya. Hitung dulu jarak terhadap sumbu X-nya berapa dan sumbu Y-nya berapa. Jarak dari sumbu X 5. Ya, silakan. Jarak dari sumbu Y Ya, silakan. 5. Ya, silakan lanjut. Iya. Oke. Ya, jadi terima kasih Dery, tepuk tangan buat Dery.
Ya. Oke. Sekarang siapa lagi yang mau maju untuk bagian F? Ya, silakan. Tiga. Min 3. Silakan. Y-nya min 3. Ya, baik. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya anak-anak? Untuk objek G, siapa yang mau maju? Ya, silakan. Ya, silakan tulis. Ya, silakan. Oke, tepuk tangannya mana? Ya. Sekarang untuk yang terakhir, siapa mau maju? Baik, silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan mana tepuk tangannya. Ya. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itulah anak-anak bagaimana cara kita menentukan pertama itu titik dari objek tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menentukan jarak objek tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. sumbu Y. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak kasih tugas untuk dikerjakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak Semua ada. paham? Paham. Baik. Kalau semua sudah paham, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Jadi baik anak-anak, sekarang saatnya untuk kita kerjakan LKPD masing-masing kelompok. Oke, jadi tulis nama. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Ya, kasih, Pak. Sama-sama. Jadi anak-anak, Pak Guru kasih waktu 3 menit ya. Cukup? 3 menit cukup. Silakan dikerjakan. Kerja dengan baik-baik sesuai dengan apa yang telah anak-anak pelajari tadi ya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan dengan tenang ya anak-anak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Satu sudah. Masih ada waktu ya anak-anak. Kalau sudah, tolong dikoreksi lagi.
Sudah? Sudah. Silahkan dikoreksi lagi, masih ada waktu 1 menit lagi. Anak-anak silakan dikoreksi jika jawabannya sudah tepat menurut kelompok. Silakan. Waktunya sudah selesai anak-anak. Sekarang saatnya untuk anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD tadi. Silakan. Siapa yang mau? Dari kelompok 1 lebih dulu. Ayo maju. Ya, silakan. Hah? Teman-teman, objek A berada di 7,5. Ya. Teman-teman, ini objek B berada di min 7,6. Ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan dulu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 untuk mengerjakan 2 soal yang tersisa. Silakan. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil kerjanya. Silakan presentasikan ke teman-teman. Objek H berada ke min 8, min 6. Objek F. Di F. Ya, silakan objek H. Objek A berada di 6,5. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan gambar kerjanya. Semua jawabannya benar. Nah, sini Pak Guru mau simpulkan. Ya benar. Kita lihat sama-sama bahwa objek A berada di titik 7,5. 7,5. Artinya di sumbu X berada di titik 7 dan di sumbu Y berada di titik 5. Kemudian titik D. Apa benar berada di min 7,6? Kita lihat di sumbu X berada di titik min 7. Kemudian sumbu Y berada di titik 6. Kemudian objek F. Apakah benar? Kita lihat di sumbu X. Objek F berada di titik Min min 8. 8. Kemudian di sumbu Y, objek F berada di titik Min min 6. 6. Ya, benar ya. Min 8, min 6. Kemudian objek H. Apakah benar? Kita lihat di sumbu X berada di titik Min 6. 6. Kemudian di sumbu Y berada di titik Min min 5. 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi bagaimana? Semuanya sudah bisa ya? Pak Guru harap semuanya bisa dalam menentukan titik suatu objek di dalam sebuah bidang kartesius. Jadi itulah yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini. Jadi siswa semua bisa menentukan jarak objek yang hendak kalian mau capai terhadap titik di mana kalian berada. Itulah yang kita mau lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saya ingin Rudi, silakan kamu baca kesimpulan di titik yang pertama. Dalam menentukan titik koordinat
Koordinat suatu titik dalam koordinat kartesius adalah menilai suatu pada sumbu X dan sumbu Y dari titik tersebut berada, misalnya posisi titik A berada di 3, atau sumbu X dan 6. Suatu satuan di sumbu Y. Ya, jadi jelas ya, jelas. Jadi jelas ya anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kesimpulan yang kedua saya minta Yudi, silakan. Cara menentukan jarak suatu titik pada koordinat tersebut kartesius, yaitu dengan cara melihat jarak titik tersebut terhadap sumbu Y dan jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Ya, jadi jelas ya. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Jadi saya berharap setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak bisa sesuaikan dan bisa membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itulah anak-anak bagaimana materi tentang koordinat kartesius seperti yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, materi kita untuk minggu depan yaitu, silakan dibaca diri. Apa materi kita pada minggu depan? Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Iya, jadi materi kita minggu depan yaitu posisi titik dari titik asal 0,0 terhadap titik tertentu A, B. Nanti kita akan pelajari di minggu depan. Pak Guru harap anak-anak semua bisa mempelajari materi ini sebelum Pak Guru yang menjelaskan. Bisa? Bisa. Jadi tugasnya adalah itu ya, pelajari materi tentang ini. Bisa? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Baik. Jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dulu. Semoga bisa dipahami, dimengerti, dan harapan Pak Guru anak-anak bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Jadi baik. Nah, tadi di awal kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Baik, semua ambil sikap berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak LKPD-nya sama materinya dikumpulkan ke Pak Guru. Silakan. Silakan. Ini materinya. Materi. Oke. LKPD-nya dari kelompok 2. Oke. Jadi anak-anak ingat belajar di rumah ya. Ingat belajar di rumah. Ingat jaga kesehatan. Oke? Baik, jadi sekarang anak-anak sudah bisa meninggalkan kelas. Silahkan istirahat. Yang mau ke kantin silahkan ke kantin, yang mau bermain silahkan bermain. Silakan. Silakan anak-anak.